Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan men-storytelling tentang volume terbaru, yaitu volume 12 tahun kedua, yang baru rilis kemarin tanggal 25 Juli dalam bentuk bukunya. Sedangkan bentuk elektronik 1 Agustus kemarin, dan Mimin langsung menerjemahinnya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Oke, nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Cerita dimulai dari monolog Hoshinomiya Sensei. Dengan sudut pandangnya. Sae-chan adalah sahabatku. Bagiku, Sae-chan adalah saingan. Sekilas mungkin terdengar kontradiktif. Namun ternyata hubungan ini benar adanya, dan menurutku bukan hal yang aneh jika kedua emosi tersebut muncul secara bersamaan. Terlepas dari penampilanku, aku punya cukup banyak teman SD dan teman SMP, teman-teman yang aku temui teman SMA dan kuliah, serta teman-teman yang aku temui setelah menjadi orang dewasa. Namun, Sae-chan adalah satu-satunya orang yang masih menjaga hubungan baik denganku sehingga aku bisa berbicara jujur dengannya. Tapi, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku. Tak masalah, aku kalah dari siapapun. Tapi, aku tidak boleh kalah dari Sae-chan. Hari-hari yang kami habiskan bersama di kelas yang sama, berjuang untuk menjadi siswa kelas A, menanamkan perasaan ini dalam diriku. Sae-chan awalnya tidak ingin menjadi guru. Tapi pada hari itu, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lulus dari kelas A, dia memutuskan untuk menjadi seorang guru dan mengincar kelas A lagi. Oleh karena itu, aku pun memutuskan untuk menjadi seorang guru. Sejujurnya, itu jauh dari apa yang sebenarnya ingin aku lakukan sebagai pekerjaan. Setiap hari aku dibully oleh murid-murid yang kurang ajar, dan gajinya pun tidak terlalu menarik. Namun, aku tetap menjadi seorang guru. Aku punya satu tujuan, hanya untuk mencegah cita-cita dan impian Sae-chan untuk lulus di kelas A. Bukankah seharusnya begitu? Pada hari itu, aku gagal lulus kelas A karena cinta konyol Sae-chan. Jika tidak, aku mungkin tidak akan menjadi guru dan bisa menjalani kehidupan yang lebih glamor. Namun, hanya Sae-chan yang berpikir dia mampu membuat muridnya lulus dari kelas A. Jadi, itu membuatmu puas diri dan membereskan masa lalumu di masa lalu. Itu tidak bisa dimaafkan. Aku masih terjebak dengan masa lalu. Jadi selama aku bisa melihatmu, aku tidak akan membiarkanmu menang. Jika kelasku kalah dalam ujian khusus di akhir tahun ajaran, jika kelas Sae-chan menjadi kelas A, kemungkinan terburuk mereka harus menghentikan hal ini terjadi bagaimanapun caranya. Sekalipun aku dicap sebagai guru yang tidak berkualitas, aku tidak peduli. Sekalipun aku kehilangan jabatanku sebagai guru, aku bersedia melakukannya. Aku bersumpah, untuk menghentikan ini, apapun yang terjadi, ujian khusus di akhir kelas 2 akan segera dimulai. Hasil ini akan menentukan masa depan kelasku yang berada di tepi jurang, bagiku dan bagi murid-muridku. Pertempuran yang penting tidak boleh kalah telah dimulai. Ini adalah monolog dari Hoshinomiya Sensei sebagai pembuka cerita di volume ini. Dan kita akan beralih ke sudut pandang Ainokoji Kiyotaka. Kamis, minggu kedua bulan Maret. Kehidupan sekolah tahun kedua akhirnya mencapai puncaknya. Tahun ini, seperti tahun pertama, penuh dengan kenangan yang tidak akan terlupakan. Berbagai peristiwa baik dan buruk telah terjadi. Tetapi bagi siswa yang bersekolah di sini, apakah mereka dapat berhasil melewati ujian berikutnya akan membuat jawaban di dalam hati setiap siswa berubah drastis. Ujian akhir adalah bagian penting yang sangat berbeda dari ujian khusus lainnya. Mengingat ujian khusus di tahun pertama, itu adalah pertandingan kelas 1 lawan 1. Aturan pertandingan melakukan 7 pertandingan, setiap kemenangan dapat mengambil 30 poin dari kelas lawan. Meskipun hasil akhir pertandingan hampir sama, jika menang 7 kali berturut-turut, akan dapat merebut 210 poin kelas dari lawan. Kelas yang menang juga akan menerima 100 poin kelas sebagai hadiah. Dengan kata lain, perbedaan antara pemenang dan pecundang bisa mencapai 520 poin. Dengan hanya satu syarat ini, sudah bisa dimengerti betapa pentingnya ujian akhir tahun khusus ini.
Ketika Enokoji memikirkan itu di kelas, muncul suara, "Selamat pagi." Itu Cabashira Sensei yang muncul dengan tenang di kelas. Mendengar itu, siswa-siswa menyapa satu sama lain dengan acuh tak acuh di pagi hari. Dalam beberapa hari terakhir, siswa-siswa memperhatikan dengan cermat apa yang akan dikatakan oleh Cabashira setelah memberi salam. Kemudian, setelah Cabashira melihat siswa yang bersiap untuk mendengarkan perkataannya, Cabashira membuka mulutnya dan berbicara. "Mulai sekarang, aku akan mengumumkan isi ujian akhir tahun. Namun sebelum itu, aku ingin membagikan beberapa pemikiran pribadi." Mendengar itu, Enokoji merasa sejak Cabashira Sensei mulai mengajar, dia telah beberapa kali berdiskusi dengan siswa tentang topik ujian khusus. Namun, dia merasa pembukaan kali ini jelas berbeda dari biasanya. Kemudian setelah itu, Cabashira mulai berbicara. "Aku telah menjadi guru sekolah tinggi ini selama 8 tahun. Selama 6 tahun terakhir, aku telah 2 kali menjadi wali kelas. Sayangnya, kelas yang aku bimbing tidak pernah naik dari kelas D. Melihat kembali penampilanku saat masuk sekolah, pasti kalian juga tidak akan terkejut," kata Cabashira. Mendengar itu, Enokoji yang merasakannya setuju apa yang Cabashira katakan. Pada awalnya, sikap Cabashira Sensei memang sangat dingin, dan sekarang jika dilihat lagi, mungkin sulit dipercaya. Namun, bagi Enokoji yang telah mengetahui situasinya dibandingkan siswa lain, dia merasa ini bukanlah topik yang perlu direnungkan terlalu dalam. Kemudian Cabashira berkata lagi, "Selama 2 kali aku menjadi wali kelas, satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah jangan terlalu emosional. Pertahankan sikap adil dan dingin dalam menjaga mereka. Maupun itu baik atau buruk, aku yakin sebagai guru harus menjaga jarak tertentu. Tentu saja, ini sesuai dengan filosofi pendidikan sekolah, dan bukanlah pendekatan yang salah. Tapi sekarang aku merasa bahwa sebagai guru, ini sebenarnya adalah sikap yang tidak dewasa." Mendengar itu, para siswa mendengarkan dengan seksama kata-kata Cabashira Sensei. Kemudian Cabashira Sensei melanjutkan lagi, "Keberpihakan itu sangat penting. Seorang guru tidak boleh terlibat dalam persaingan kelas dan memanipulasi hasil. Namun, sebagai wali kelas, sebagai orang dewasa, sebagai anggota masyarakat, guru tidak boleh melewatkan kesempatan untuk membantu siswa berkembang. Dan baru-baru ini, aku akhirnya menyadari hal ini." Mendengar itu, Enokoji menilai ini adalah refleksi diri Cabashira Sensei. "Aku menyadari hal ini bukan karena orang lain, melainkan karena kalian yang ada di sini. Kalian mungkin ingat saat aku masuk sekolah, aku sering menyebut bahwa kelas D tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik kelas. Entah sejak kapan, siswa-siswa kelas D dianggap sebagai barang cacat. Hal ini sepertinya menjadi hal yang wajar." Mengatakan itu, Cabashira Sensei berhenti sejenak dan melihat para muridnya, lalu melanjutkan, "Namun sekarang tidak ada lagi yang menyebut kalian sebagai barang cacat. Bisa dikatakan bahwa kalian telah sepenuhnya menghilangkan citra buruk kelas D di masa lalu." Mengatakan itu, Cabashira memberikan pujian untuk siswa-siswanya. Kemudian setelah mengatakan itu, Cabashira mengoperasikan tabletnya, lalu menyalakan monitor. Setelah itu, muncul layar yang menunjukkan peringkat kelas hingga 1 Maret. Kelas 2A, 1098 poin, kelas Sakayanagi. Kelas 2B, 983 poin, kelas Horikita. Kelas 2C, 730 poin, kelas Ruen. Kelas 2D, 654 poin, kelas Ichinose. Melihat poin-poin tersebut, Enokoji menilai jika ada ujian khusus akan dapat menyebabkan perubahan besar dalam poin kelas. Kemudian setelah itu, Cabashira berkata, 983 poin. Ini adalah poin kelas yang sulit dipercaya. Berapa kali pun aku melihatnya, sangat sulit dipercaya bahwa ini adalah kelas yang dulunya kehilangan semua poinnya hanya dalam 1 bulan sejak masuk. Cabashira Sensei mengatakan itu setelah melihat peringkat yang ada di layar. Kemudian dia mengenang masa lalu, yaitu 2 tahun yang lalu, dan dia mengeluarkan keluhan yang sama seperti siswa. Tapi Cabashira terus melanjutkan perkataannya. Yang terpenting adalah kelas 2B,
sekarang adalah kelas B. Berapa kali pun diucapkan, ketidakcocokan dengan posisi ini tidak bisa dihilangkan. Namun kelas B bukanlah akhir. Berdasarkan hasil ujian akhir tahun khusus ini, kelas ini mungkin bisa menjadi kelas A. Saat ini, jarak kelas hori kita dengan kelas A sekitar 100 poin. Posisi ini adalah impian Cabasira Sensei. Bahkan, jalan menuju kelas A yang bahkan tidak diizinkan dalam mimpinya, kini semakin dekat. Lalu Cabasira berkata lagi, tapi jangan merasa puas. Semakin dekat dengan tujuan, semakin tidak boleh lengah. Aku harap kalian terus bekerja keras menuju tujuan. Ini adalah permintaan dari gurumu yang tidak terlalu kompeten. Mengatakan itu, Cabasira menundukkan kepalanya kepada siswa-siswanya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepala, mengambil nafas dalam-dalam, dan membuka matanya kembali dan berkata, sekarang aku akan memperkenalkan ringkasan ujian akhir tahun khusus. Mendengar kata-kata Cabasira, para siswa-siswa menjadi tenang, dan semua siswa menghadapi kenyataan dengan tenang. Tidak ada yang menunjukkan kepanikan. Kemudian, Cabasira mengoperasikan tablet. Tidak lama kemudian, layar menampilkan isi ujian khusus. Ujian khusus akhir tahun. Tempat ujian, gedung pengajaran khusus. Pertandingan kelas 2A melawan kelas 2C. Kelas 2B melawan kelas 2D. Hal yang perlu diperhatikan, dalam batas waktu yang ditentukan, setiap kelas harus memiliki 3 perwakilan, yaitu penyerang, tengah, dan pemimpin. Diperlukan setidaknya 1 orang dari setiap jenis kelamin. Untuk mengatasi kemungkinan ketidakhadiran perwakilan pada hari ujian, dapat ditentukan sejumlah orang untuk menggantikan. Jika pada hari ujian dimulai perwakilan termasuk pengganti kurang dari 3 orang, sekolah akan memilih perwakilan secara acak. Aturan ujian. Poin ringkasan perwakilan. Perwakilan setiap kelas akan mengikuti pertandingan sistem gugur sesuai urutan garda depan, garda tengah, dan jenderal. Garda depan, garda tengah, jenderal masing-masing mendapatkan 5 poin kehidupan, 7 poin kehidupan, 10 poin kehidupan. Kemudian, kelas yang kehilangan poin kehidupan jenderalnya terlebih dahulu dianggap kalah. Sistem pertandingan 1 lawan 1 sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tidak ada hasil seri. Jika hasil seri, ujian akan diperpanjang. Pada tahap ini, aturan ujian hanya berisi seperti itu. Mengenai ujian apa akan diberitahukan pada saat ujian. Setelah para siswa selesai mengamati peraturan yang singkat itu, Cabasira berkata, pada ujian akhir tahun khusus ini, mulailah dengan persiapan terlebih dahulu. Meskipun seharusnya mudah dimengerti, aku akan menjelaskannya secara lisan. Setelah penjelasan selesai, kalian harus berdiskusi dalam kelas untuk memilih 3 perwakilan. Ini adalah posisi yang sangat penting untuk hasil ujian khusus. Jadi, aku harap kalian mendiskusikannya dengan baik dan membuat pilihan yang tidak akan kalian sesali. Mendengar itu, Ainokoji berpikir kekalahan seluruh perwakilan berarti kekalahan kelas. Meskipun tidak tahu apa yang akan diuji, Ainokoji menilai memilih perwakilan yang tepat akan sangat penting. Ainokoji juga melihat dan menilai secara umum. Hampir semua orang bisa dipilih. Satu-satunya batasan adalah jenis kelamin. Tidak diperbolehkan memilih 3 orang laki-laki atau 3 orang perempuan. Jika perwakilan tidak hadir, masih bisa ada pengganti. Jadi, Ainokoji berpikir untuk berjaga-jaga tidak ada salahnya memilih beberapa pengganti. Kemudian, Cabasira berkata lagi, urutan pertandingan, garda depan, garda tengah, dan jenderal juga akan mempengaruhi strategi, karena perwakilan akan bertanding dalam sistem gugur. Dengan kata lain, pertandingan pertama adalah antara garda depan. Lalu pemenang garda depan akan melanjutkan dengan garda tengah dan jenderal lawan. Dalam kasus ekstrim, jika seorang garda depan bisa mengalahkan ketiga lawannya, termasuk jenderal, kelasnya akan menang. Memilih siswa yang paling mampu sebagai garda depan adalah strategi yang mungkin berhasil. Meskipun mungkin sulit dilakukan, aku tidak merekomendasikannya. Mendengar itu, Ainokoji menilai ide ini sangat bagus, tapi kenyataannya berbeda. Pemimpin memiliki 10 poin kehidupan,
lebih banyak daripada penyerang dan di tengah. Dalam kondisi ini, Ainokoji menilai strategi terbaik adalah menaruh siswa yang paling baik di belakang. Menyuruh pemimpin seperti Sakayanagi, Ruen, atau Ichinose untuk memulai sebagai garda depan akan sangat tidak menguntungkan. Lalu Cabashira berkata lagi, waktu yang diberikan untuk memilih perwakilan tidak banyak. Tengahnya adalah hari Minggu ini. Jika terlambat, sekolah akan memilih 3 orang siswa secara acak. Hirata yang mendengar itu merasa hal ini agak mengkhawatirkan. Karena itu, dia bertanya kepada Cabashira Sensei, "Sensei, apakah kemenangan dalam ujian khusus ini benar-benar ditentukan hanya oleh 3 orang perwakilan?" Mendengar itu, Cabashira menolehkan perhatiannya ke Hirata, lalu berkata, "Memang benar, berdasarkan persiapan dan aturan ujian ini, sepertinya demikian. Namun, selain perwakilan, siswa lain juga memiliki tugas penting. Semua siswa selain perwakilan harus menyelesaikan tugas yang ditentukan." "Tugas penting?" tanya Hirata dengan wajah sedikit bingung. Melihat itu, Cabashira Sensei beralih mengoperasikan tablet, mengganti tampilan layar untuk menjelaskan. Tampilan layar bertuliskan aturan ujian. Poin ringkasan peserta. Oh iya, peserta dan perwakilan itu berbeda. Peserta adalah siswa selain perwakilan. Jadi misalnya Hori Ayano Kushida yang jadi perwakilan, maka sisanya akan menjadi peserta. Oke, lanjut. Peraturan peserta. Siswa selain perwakilan akan berpartisipasi dalam ujian. Jika ada ketidakhadiran karena ada masalah kesehatan dan jumlah peserta kurang dari 35 orang, akan dikenakan hukuman. Hukuman? Setiap kekurangan 1 orang akan dikenakan denda 5 poin kelas. Jadi intinya peserta dari kelas yang memiliki 36 orang atau lebih akan mendapatkan poin kelas sebesar jumlah orang yang melebihi 35. Akan mendapatkan 5 poin. Kemudian setelah menunjukkan peraturan peserta pada layar, Cabashira berkata, semua peserta selain perwakilan memiliki tugas khusus dalam ujian ini. Meskipun ada aturan hukuman, kelas ini memiliki 38 orang, menjadi 35 orang setelah dikurangi perwakilan. Jadi meskipun hanya 1 orang yang tidak hadir, akan dikenakan hukuman. Sebaliknya, kelas yang memiliki lebih banyak peserta dapat mengatasi berbagai situasi tak terduga. Sedikit banyak mendapatkan keuntungan. Mendengar itu, Ainokoji berpikir dalam hatinya, karena kelas Hori kita memiliki 38 orang, kelas Sakayanagi 37 orang, tidak ada peserta cadangan, sedangkan kelas Ruen dan Ichinose memiliki 40 orang, sehingga bisa mendapatkan 10 poin kelas. Ainokoji merasa jumlah poin ini tidak banyak, tetapi perbedaan dalam kemungkinan mendapatkan poin sangat berbeda. Apapun hasilnya, hadiah tetap bisa didapatkan secara intuitif. Menurutnya, ini adalah hal yang menggembirakan. Kemudian setelah itu, Cabashira berkata, untuk saat ini, itu saja yang bisa aku sampaikan. Mendengar itu, Hori kita yang selama ini diam-diam mendengarkan, mengajukan pertanyaan tentang pernyataan aneh Cabashira Sensei. Apa maksudnya? Jujur saja, isi ujian khusus ini masih belum diketahui. Ya, itu benar. Tapi seperti yang aku katakan, aku juga tidak tahu detailnya dari sekolah, kata Cabashira. Para siswa yang mendengar itu menjadi khawatir. Mereka berpikir bahkan wali kelas pun tidak tahu rincinya. Hal itu menjadi sangat aneh. Dan hal aneh itu belum pernah terjadi selama 2 tahun terakhir. Kemudian setelah itu Cabashira berkata lagi, tugas pertama kalian adalah memilih 3 perwakilan. Menjadi perwakilan tidak memiliki keuntungan, tetapi juga tidak ada kerugian. Singkatnya, meskipun memegang posisi ini, tidak akan mendapatkan banyak poin pribadi, dan jika kalah, tidak akan menghadapi resiko dikeluarkan. Hori kita yang tidak mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui berkata, aku mengerti jika sensei juga tidak mengetahui aturan, tapi saat ini tidak ada standar untuk memilih perwakilan. Lalu berdasarkan apa yang harus kita pilih? Tanya Hori kita. Aku juga ingin memberitahu kalian, sayangnya, seperti halnya aturan, aku tidak tahu apa-apa, kata Cabashira Sensei sambil kebingungan karena bahkan standar untuk memilih perwakilan pun tidak diinformasikan kepadanya. Namun setelah memikirkan sejenak, Cabashira berkata, meskipun tidak dapat dipastikan,
dengan mempertimbangkan bahwa pertandingan melibatkan baik pria maupun wanita, dan tempat ujian adalah gedung pengajaran khusus, jadi ada kemungkinan besar ini tidak akan melibatkan kompetisi fisik. Mendengar itu, Aino Koji menilai Cabashira hanya mengungkapkan bagian yang bisa diprediksi. Namun dengan mempertimbangkan lokasi dan aturan, Aino Koji menilai spekulasi Cabashira cukup masuk akal. Kemudian setelah beberapa saat Horikita berpikir, Horikita berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Pertarungan melalui dialog. Adakah kemungkinan seperti itu?" Mengatakan itu, Horikita setengah meragukan kata-katanya. Mendengar itu, Cabashira berkata, "Ya, kemungkinan besar." Mendengar itu, Aino Koji berpikir jika ujiannya menggunakan dialog atau cara serupa yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, Aino Koji menilai siswa seperti Yosuke dan Kushida akan menjadi kandidat perwakilan yang bagus. Yang terpenting, bagian hadiah. Kelas yang menang akan mendapatkan 200 poin kelas, sedangkan kelas yang kalah hanya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Namun, pilihan ujian khusus yang dihadapi semua orang juga akan tercermin dalam hasilnya. Jadi, jika kalian menang, kalian akan mendapatkan 250 poin kelas. Mendengar itu, Aino Koji berpikir, memang bisa dipastikan bahwa kekalahan tidak akan mengurangi poin kelas. Namun, Aino Koji menilai memang benar jika kalah tidak akan kehilangan poin. Tapi dengan 250 poin yang didapatkan kelas lain, kelas yang kalah akan meninggalkan selisih yang jauh, terutama jika terjadi pada kelas Ichinose. Bahkan jika dia memenangkan semua ujian khusus tahun depan, sejauh mana bisa mengembalikan keadaan itu masih belum bisa dipastikan. Kemudian setelah itu, Cabashira berkata, "Demikian penjelasan kali ini. Setelah menentukan perwakilan, harap hubungi aku." Mengatakan itu, Cabashira mengakhiri penyampaiannya. Dan waktu pun berlalu hingga jam pulang sekolah. Aino Koji dan Kei berjalan pulang setelah sekolah. Aino Koji berjalan sambil sedikit merenungkan percakapannya dengan Hashimoto. Aino Koji memikirkan ujian khusus yang akan semakin dekat. Di waktu yang semakin dekat, aturan detail tentang ujian tidak diketahui. Situasi di mana pemenang tersenyum dan yang kalah menangis akan terjadi. Dalam hal ini, Aino Koji sudah memprediksi hasil ujian, siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tapi ada satu hal yang tidak dia perkirakan sebelumnya, yaitu pertarungan antara Sakayanagi dan Ruen. Dengan taruhan yang kalah akan putus sekolah, apapun isi ujiannya. Yang artinya seiring dengan berakhirnya ujian khusus, Ruen atau Sakayanagi akan menghilang dari sekolah. Sebelumnya, rencana yang Aino Koji sudah pikirkan adalah membiarkan keempat kelas tetap memiliki kemungkinan promosi ke tahun ketiga dengan peluang menjadi A. Namun Aino Koji berpikir tujuan dasarnya sudah hancur. Terlepas dari kelas mana yang menang atau yang kalah, Aino Koji sudah memiliki strategi untuk menanggapinya. Aino Koji berniat jika Sakayanagi atau Ruen menghadapi risiko tersisih, dia berniat untuk membantu. Dan faktanya Aino Koji juga telah melakukan hal itu. Aino Koji juga berpikir jika dilihat dari sudut pandang kompetitif, para siswa tidak akan mengharapkan persaingan sengit dengan kelas lain. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk menang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Baik Manabu maupun Nagumo, keduanya menonjol terlebih dahulu, membentuk posisi dominan. Sejarah sekolah ini seharusnya terus berulang. Dengan latar belakang seperti itu, Aino Koji ingin menggulingkan fondasi tersebut untuk menciptakan situasi di mana empat kelas saling bertarung. Itu adalah salah satu visi masa depan yang Aino Koji bayangkan. Dalam pertarungan Ruen dan Sakayanagi, Aino Koji berpikir tidak mustahil untuk menghentikan pertarungan mereka. Namun Aino Koji merasa keputusan yang dibuat oleh kedua orang tersebut tidak seharusnya dicampuri olehnya. Memikirkan salah satu dari mereka keluar, Aino Koji bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang harus aku lakukan? Namun saat Aino Koji memikirkan itu, Kei yang berjalan di sampingnya berbicara dengan ragu-ragu. Kiyotaka? Ada apa? Aino Koji mengatakan itu dengan singkat dan Kei yang berbicara lebih dulu menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Kemudian dia berkata, aku menantikan film berikutnya. Ya. Setelah memberikan jawabannya, Kei masih terlihat sedikit bosan. Ada yang mengganggu pikiranmu kan? Maaf,
Apakah terlihat seperti itu? Aku sedang memikirkan tentang ujian khusus. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir tindakan dan ekspresinya tidak mengungkapkan apapun, tapi Kei mampu menyadarinya. Ainokoji menilai itu adalah kemampuan pribadi Karuizawa Kei yang dihasilkan dari kebersamaannya sebagai kekasih dalam jangka waktu yang relatif singkat. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Harusnya aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu saat kita pulang bersama. Apakah kau marah?" Tidak, tidak sama sekali. Tapi, apakah kali ini kamu berencana membantu kelas?" tanya Kei. "Tidak bisa dipastikan, tapi aku juga punya banyak pertimbangan. Jika ada yang ingin dikatakan Kei, silakan saja," jawab Ainokoji. Ainokoji mengatakan itu untuk mengalihkan fokus pada keadaan Kei. Kei yang mendengar itu tersentak dan dia berkata, Tidak. Jangan khawatirkan aku. Coba pikirkan, ujian akhir sekolah adalah ujian yang sangat penting. Jika Kiyotaka serius, tidak diragukan lagi, kelas kita akan menang. Dan kita bisa mendapatkan 250 poin kelas, yang mungkin bisa membantu kita dipromosikan ke kelas A, kan?" Mengatakan itu, Kei tersenyum seolah mengatakan aku tidak masalah. Mendengar itu, Ainokoji menilai itu sebagai sikap terpuji. Dan karena itu, Ainokoji memutuskan untuk mengatakan apa yang dia ingin katakan. Jadi, apakah mungkin untuk membatalkan kencan akhir pekan? Tentu saja, aku akan mengkompensasinya minggu depan. Bisa juga. Meskipun aku tidak ingin mengatakan ini, apakah benar-benar harus dibatalkan? Aku ingin bersama, baik minggu ini maupun minggu depan, kata Kei. Ya, jika memungkinkan, aku ingin berbicara dengan pemimpin dari setiap kelas sebelum ujian khusus akhir tahun dimulai. Pemimpin dari setiap kelas? Maksudnya bukan hanya hori kita? Tanya Kei. Melihat sikap Kei seperti itu, Ainokoji mengerti apa yang dipikirkan Kei. Kei lagi berpikir jika ingin menang, seharusnya cukup fokus pada kelas. Jadi, tidak bisakah kita hanya berdiskusi dengan hori kita? Pikiran semacam itu, Ainokoji mewajarkannya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Keempat pemimpin harus ditemui. Apakah Kei membenciku bertemu dengan Ichinose?" Mengatakan itu, Kei canggung saat pikirannya tertebak, kemudian dia berkata, "Bukan berarti aku tidak pernah memikirkan hal itu, tapi memang, tentu saja aku merasa tidak suka. Tapi ini penting untuk Kiyotaka, bukan? Dalam hal ini sangat penting." Mengatakan itu, Ainokoji sambil mengangguk, dan Kei yang melihat itu juga mengangguk dengan enggan. Dan kemudian Kei berkata, "Jika Kiyotaka ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, ada banyak kesempatan untuk bertemu secara diam-diam. Tapi Kiyotaka malah meminta izin terlebih dahulu." Dan Kei berbisik seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. "Aku bisa percaya padamu, bukan?" Mengatakan itu, Kei melakukan konfirmasi terakhir. Lalu Ainokoji pun berkata, "Pertemuan ini dengan pemimpin dari setiap kelas hanya untuk merencanakan masa depan. Itu saja." Mengatakan itu, meski Ainokoji memberitahu kenyataannya, Kei tampak masih tidak bisa memberikan jawaban yang mudah. Ainokoji merasa Kei mulai berubah akhir-akhir ini, dan Ainokoji menyadarinya penyebabnya adalah dirinya. Ainokoji tahu bahwa hubungan cinta antara pria dan wanita pada dasarnya harus saling percaya. Namun hubungannya saat ini sedang mengalami keretakan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi pemicu. Uang, kekerasan, ketidaksetiaan, masa-masa bosan. Ada banyak alasan yang bisa menyebabkan hubungan retak, dan sulit untuk bertanya langsung kepada pasangan. Apakah dia tidak menyukaiku lagi? Apakah dia menyukai orang lain? Apakah dia lelah denganku? Meskipun mengkhawatirkan, mengungkapkannya membutuhkan keberanian yang cukup besar. Belum lagi, bahkan jika mengungkapkannya, tidak ada jaminan masalah akan terpecahkan. Kemudian Kei yang melihat Ainokoji diam seperti itu berkata pada Ainokoji, "Baiklah, aku tidak akan bertanya lebih lanjut lagi tentang hal ini. Jadi Kiyotaka juga tidak perlu melaporkannya secara rinci nanti." Mengatakan itu, Kei menyatakan tidak akan bertanya lebih lanjut tentang apa yang dibicarakannya setelah Ainokoji bertemu 4 pemimpin kelas. Kemudian Ainokoji berkata, "Terima kasih." Lalu Kei berkata lagi, "Kalau begitu hari ini,
apakah aku bisa menginap di sini? Mengatakan itu, Kei yang tidak bisa bersama lebih banyak berusaha memperpanjang waktu bersama sebanyak mungkin dengan Ainokoji. Ainokoji merasa tidak ada alasan khusus untuk menolak. Tidak ada salahnya untuk membuatnya merasa sedih. Meskipun demikian, Ainokoji memutuskan untuk menolaknya. Tidak, minggu ini tidak bisa. Aku sibuk mempersiapkan strategi untuk ujian akhir tahun. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir saat ini bukan saatnya untuk memberikan harapan kepada Kei, melainkan sudah memasuki tahap mempersiapkan agar Kei menyerah. Meskipun harapan itu sangat kecil, Kei akan tetap berjuang. Hanya sebentar. Tidak bisa. Tidak bisa, bahkan sebentar saja. Aku merasa sangat menyesal jika aku tidak fokus pada strategi untuk ujian khusus. Ainokoji mengatakan seperti itu, tapi Kei tetap bersikeras. Aku tidak keberatan, bahkan jika hanya untuk melayanimu. Aku akan berusaha membuatmu lebih menyukaiku, kata Kei. Seolah merespon kata-kata itu, Ainokoji mengalihkan pandangannya ke Kei. Dan Kei terlihat sedikit menggigit bibirnya dan menutup matanya, lalu berkata, "Maaf, Kiyotaka sudah bilang tidak. Aku tidak bisa seperti ini. Aku menjadi begitu egois sementara ujian akhir tahun yang penting sudah dekat. Maaf." "Tidak masalah. Setelah ujian selesai, mari kita pergi menonton film bersama." "Ya." Setelah Ainokoji menjawab seperti itu, Kei mengangguk dengan lembut. Kemudian, waktu berlalu. Ainokoji dan Kei berpisah di depan lift setelah memasuki gedung asrama. Selama 3 hari mulai Jumat besok hingga hari Minggu, Ainokoji memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu bertemu dengan Horikita, Ichinose, Ruen, dan Sakayanagi. Berbicara langsung dengan pemimpin dari masing-masing kelas. Mengingat isi ujian khusus akhir tahun, Ainokoji menilai kemungkinan untuk menyelesaikan semuanya tanpa merugikan siapapun dan dengan damai sangatlah kecil. Bagaimana cara menangani masalah ini dan bagaimana melanjutkannya di masa depan. Dengan mempertimbangkan situasiku saat ini, Ainokoji ingin melakukan konfirmasi akhir. Ainokoji merasa meskipun siapa yang memulai terlebih dahulu itu tidak masalah. Dan ketika Ainokoji membuka ponsel dan mulai berpikir, sebuah pesan masuk. Pesan itu berisi dari seseorang yang ingin bertemu dengannya. Bahkan tanggal serta tempatnya sudah ditentukan. Karena ingin menghemat komunikasi yang tidak perlu, Ainokoji menyetujuinya dengan senang hati. Setelah itu, dia memikirkan urutan pertemuannya dengan pemimpin. Setelah kembali ke kamar, Ainokoji segera mengirim pesan kepada masing-masing pemimpin. Untuk 3 orang selain Horikita, Ainokoji mengusulkan pertemuan pada hari Sabtu atau Minggu di suatu tempat. Sedangkan untuk Horikita, pesannya sedikit berbeda, dengan rentan waktu dari Jumat hingga Minggu. Tentunya dalam pesan itu, Ainokoji tidak memberitahu mereka bahwa dia akan bertemu dengan semua pemimpin, dan isi percakapan juga tidak disebutkan secara jelas. Jadi tidak mengherankan jika ada yang waspada dan menjaga jarak. Setelah itu, Ainokoji melihat yang pertama menampilkan status dibaca adalah Ruen. Melihat itu, Ainokoji merasa dia adalah salah satu dari 4 yang tidak mengherankan jika memilih untuk bertemu dengannya. Namun, pesan muncul dari Ruen. "Aku akan memiliki waktu luang sepulang sekolah besok." Mendapatkan pesan seperti itu ketika Ainokoji baru saja meletakkan tas di atas meja, Ruen langsung merespon seperti itu. Ainokoji berpikir mungkin karena jadwal Ruen sudah penuh pada hari Sabtu dan Minggu, jadi karena itu Ruen mengusulkan di Jumat. Namun Ainokoji merasa itu agak membuatnya aneh jika Ruen seperti itu. Jadi Ainokoji berpikir Ruen hanya tidak ingin terikat pada waktu Ainokoji tetapkan. Karena itu Ruen mencoba mengatur waktunya agar terlihat seperti dialah yang mengatur Ainokoji. Dengan pemikiran itu, Ainokoji merasa ini lebih sesuai dengan gaya Ruen. Akhirnya Ainokoji dan Ruen berkomunikasi dengan sederhana mengenai waktu dan tempat, dan mereka sepakat untuk bertemu pada pukul 7 malam di ruangan karaoke. Kemudian setelah itu, Ichinose juga membalas pesan. Ichinose mengatakan bahwa sudah ada janji dengan temannya pada hari Minggu. Jadi Ichinose bertanya apakah bisa mengatur waktu di pagi hari Minggu. Ainokoji pun membalas bahwa tidak masalah. Setelah 1 jam berlalu, giliran Horikita menghubungi Ainokoji.
dan mereka sepakat untuk bertemu pada Jumat sore setelah sekolah di kafe di Kyakimal. Kemudian yang terakhir, Sakayanagi membalas tidak lama kemudian, "Aku sudah ada janji pada akhir pekan, jadi apakah bisa diatur pada minggu malam? Bahkan jika hanya melalui telepon." Melihat itu, Ainokoji jika bisa memilih, dia lebih memilih bertemu langsung, tapi Ainokoji merasa telepon juga tidak masalah. Jadi Ainokoji menjawab bahwa dia tidak masalah. Kemudian setelah itu, Ainokoji membuat sebuah not jadwal berisi Jumat sore, kafe di Kyakimal Horikita. Jumat malam, ruang karaoke Ruen. Minggu pagi, bangku di jalan menuju sekolah di depan game Ichinose. Minggu malam, telepon Sakayanagi. Dan waktu pun berlalu. Saat ini hari Jumat setelah pulang sekolah, Ainokoji pergi ke suatu tempat dan melihat ke suatu tempat. Dia merasa pemandangan di Kiyaki Shopping di counter berbeda dari biasanya. Ainokoji melihat jumlah siswa di pusat perbelanjaan berkurang. Memikirkan itu sambil berjalan, Ainokoji tiba di kafe tempat pertemuan yang dijanjikan. Ainokoji yang melihat Horikita yang telah meninggalkan kelas lebih dulu sudah duduk menunggu di kursinya. Tidak lama kemudian, Horikita sadar akan kehadiran Ainokoji dan dia memberi isyarat dengan tangannya untuk memesan minuman pada Ainokoji. Ainokoji yang memahami itu pergi ke kasir, memesan secangkir kopi panas, dan setelah itu dia kembali bergabung dengan Horikita. Namun ketika Ainokoji duduk, dia menyadari Horikita yang duduk di depannya tampak sedikit gelisah. Karena itu dia bertanya pada Horikita, "Ada sesuatu yang terjadi?" "Ada sesuatu? Maksudnya apa?" tanya Horikita. "Kamu kelihatan sedang memikirkan sesuatu. Kalau aku salah, anggap saja aku tidak berkata apa-apa." "Apakah aku terlihat begitu jelas?" tanya Horikita. "Sangat jelas," jawab Ainokoji. "Begitukah? Maaf membuatmu khawatir. Aku hanya sedang memikirkan ujian minggu depan." Mendengar jawaban dari Horikita, Ainokoji bertanya, "Sudah mulai tegang di tahap ini?" "Ya, tidak bisa dihindari, ujian kali ini adalah titik krusial. Poin kelas akan mengalami perubahan besar. Kenaikan atau penurunan kelas, kita bergantung pada ini." Mendengar itu, Ainokoji mewajarkannya karena semakin kuat kesadaran sebagai pemimpin, semakin banyak yang harus dipikirkan. Jadi Ainokoji menilai memiliki sedikit ketegangan tidak ada salahnya. Kemudian setelah itu Horikita berkata, "Ngomong-ngomong Ainokoji-kun, apakah kamu memperhatikan bahwa jumlah siswa kelas 1 berkurang?" Mendengar itu Ainokoji berpikir Horikita mengatakan itu mungkin untuk mengalihkan pembicaraan. Dan dia juga mengatakan itu sambil menghindari pandangan Ainokoji. Setelah memikirkan itu Ainokoji berkata, "Ya, adik kelas kita juga akan menghadapi ujian akhir tahun mereka. Waktu berlalu dengan cepat ya. Mereka sudah setahun sejak masuk sekolah," kata Horikita. Sebagai siswa kelas 2 yang 1 tahun lebih tua, Horikita mengatakan itu dengan nada bijaksana, lalu mengisap minumannya. Ainokoji yang mendengar itu berkata dengan nada nyeletuk, "Rasanya seperti ucapan orang tua." "Menyebut ke orang tua? Itu terlalu kasar. Tidak bisakah kau memilih kata-kata yang lebih baik?" Mengatakan itu, Horikita berkata tidak puas dengan wajah ke arah Ainokoji, dan aroma manis teh susu pun mengalir dari mulutnya. Menyadari itu, Ainokoji berkata, "Aneh sekali, kamu minum teh susu. Aku hanya ingin sedikit tambah gula, karena sudah memikirkan banyak hal," jawab Horikita yang sebagai pemimpin kelas. Dia harus memikirkan segalanya lebih dari siapapun. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata lagi, "Ujian apa yang akan dihadapi oleh siswa kelas 1 ya?" "Tidak tahu. Kalau kamu begitu penasaran, mengapa tidak bertanya kepada seorang siswa kelas 1? Jawab Horikita dengan acuh tak acuh. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, "Situasinya tidak terlalu berbeda dengan kita tahun lalu. Tetapi tahun ini 3 kelas di posisi bawah cukup kompetitif, bergantung pada hasil ujian akhir tahun. Peringkat dapat berubah secara signifikan." Mengatakan itu, Ainokoji mengingat apa yang terjadi ketika tahun lalu. Kelas Horikita dan kelas Ruen memiliki selisih sekitar 350 poin saat bertukar posisi. Sedangkan di tahun ini, kelas 1 memulai dengan 800 poin.
Bahkan kelas D sejauh ini berhasil mempertahankan lebih dari 500 poin, dan Ainokoji menilai itu cukup mengesankan. Kemudian setelah berpikir seperti itu, Ainokoji berkata pada Horikita, "Dilihat dari jumlah poin kelas, mereka tampaknya lebih unggul daripada kita tahun lalu. Aku penasaran bagaimana mereka mengatur kelas mereka." Mendengar itu, Horikita tidak puas dengan pujian yang Ainokoji berikan terhadap adik kelas. Karena itu, dia sedikit mengajukan bantahan dengan berkata, "Jumlah poin kelas memang tinggi, tapi tidak bisa langsung disimpulkan bahwa mereka lebih unggul. Ujian khusus yang mereka hadapi berbeda dengan kita, lingkungan yang berbeda, jadi tidak bisa hanya menilai berdasarkan poin kelas. Memang tidak bisa disamakan begitu saja. Mungkin saja saat kami masuk, ada lebih banyak siswa bermasalah seperti Sudo dibandingkan dengan angkatan lain," kata Ainokoji. Aku tidak sampai berkata seperti itu loh." Ainokoji-kun memang berbicara kejam. Mengatakan itu, Horikita tidak ingin melanjutkan diskusi tentang adik kelas yang dia mulai sendiri pembicaraannya. Dan dia menutup layar ponselnya kemudian menyesap minumannya. Setelah beberapa saat, Horikita berkata, "Mari langsung ke intinya. Ainokoji-kun, apa kamu punya sesuatu untuk dikatakan terlebih dahulu? Atau kita langsung membahas ujian khusus akhir tahun?" "Kita mulai dari ujian saja. Sejujurnya, aku ingin membicarakan hal itu," jawab Ainokoji. "Aku juga berharap Ainokoji-kun ingin membahas ujian. Ini bagus sekali." Mengatakan itu, Horikita senang dengan menyipitkan matanya. Melihat itu, Ainokoji berpikir itu karena dia inisiatif untuk membicarakan ujian khusus dengannya, dan itu membuatnya senang. Kemudian setelah itu, Horikita berkata, "Jadi tentang ujian khusus kali ini, apakah ada cara untuk membuat kita unggul?" Mengatakan itu, Horikita bertanya seperti itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan memperbaiki ucapannya. "Izinkan aku bertanya langsung, apakah Ainokoji-kun punya peluang untuk menang?" Mendengar itu, Ainokoji lebih suka pertanyaan Horikita yang kedua. Itu lebih jelas daripada yang ambigu dan berbelit-belit. Setelah itu, Ainokoji berkata, "Sejujurnya, sulit dari informasi yang diumumkan oleh sekolah. Konten dan ujiannya cukup luas. Sulit untuk menemukan strategi yang tepat. Aku tidak bisa memikirkan strategi yang pasti akan berhasil." Mengatakan itu, Ainokoji berpikir memutar otak memikirkan ratusan atau ribuan strategi hanya akan sia-sia. Benar, bahkan Cabashira Sensei tidak mengetahui detail ujian ini. Tidak mungkin membuat strategi yang tepat, kata Horikita. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Semakin kita mencoba menebak isi ujian dan mencari jalan keluar, kita akan semakin terjebak. Saat seperti ini, mungkin akan menarik jika kita sedikit mengubah sudut pandang." "Maksudmu?" tanya Horikita. "Meskipun kita tidak tahu isi ujian, kita bisa memikirkan siapa lawannya, bukan? Jika aku adalah siswa dari kelas lawan, aku akan menilai bahwa pemimpin kita adalah Horikita, dan yang mungkin diandalkan sebagai perwakilan adalah Yusuke dan Kushida. Prediksi ini kemungkinan besar akan tepat sasaran. Meskipun kita tidak tahu isi ujiannya, kita bisa memikirkan siapa lawannya, bukan? Jika aku adalah siswa di kelas musuh, pertama-tama aku akan menyimpulkan bahwa jenderalnya adalah Horikita, dan barisan depan serta mid mungkin diisi oleh Yusuke dan Kushida. Prediksi ini kemungkinan besar akan tepat sasaran." "Iya, itu benar." Mengatakan itu, Horikita mengangguk seolah-olah setuju dengan perkataan Ainokoji. Namun Ainokoji yang melihat itu merasa seharusnya nama-nama yang baru saja dia sebutkan sudah masuk dalam daftar kandidat Horikita. Lalu, siapa yang akan menjadi perwakilan dari kelas Ichinose? Tanpa ragu, jenderalnya adalah Ichinose. Lalu siapa lagi? Tanya Horikita, tapi dia terus melanjutkan perkataannya lagi. "Kanzaki-kun pasti akan mengambil satu tempat. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang menonjol, tapi sisanya seperti Hatsukawa, Hamaguchi, dan Shinura memiliki kemungkinan besar menjadi kandidat." Tapi mengatakan itu, wajah Horikita menunjukkan bahwa dia masih belum mengerti apa yang Ainokoji maksud. Karena itu, Ainokoji menjelaskan,
Jika kelemahan lawan terungkap, kita bisa mencoba memanfaatkan kelemahan itu. Sebagai contoh, Hatsuka memiliki perasaan kuat terhadap Miyake Akito. Menggunakan Miyake mungkin bisa mempengaruhi penilaian Hatsuka. Maksudmu soal kecocokan? Tanya Horikita. Tepat sekali. Tapi aku tidak berpikir pengaruh kecocokan bisa dengan mudah menentukan hasil ujian, kata Horikita. Bukan tentang mudah atau tidak. Ketika sulit untuk menembus, kita harus mencoba mengubah sudut pandang. Apakah itu langkah baik atau buruk, kita bisa pikirkan nanti. Mengatakan itu, Ainokoji menjelaskan bahwa pemikiran itu sangat penting bagi Horikita. Dengan sedikit berpikir dari sudut pandang yang berbeda, Horikita bisa mendapatkan wawasan yang lebih jelas. Baik, aku akan mengingatnya. Mengatakan itu, Horikita menjawab dengan jujur. Meskipun tampak sedikit tidak senang, matanya menunjukkan rasa tidak puas. Kemudian dia berkata lagi, "Jadi, biar aku tanya kepada Ainokoji-kun yang cerdas. Dari aku, Hirata-kun, dan Kushida-san, menurutmu siapa yang lebih baik sebagai perwakilan?" Itu adalah keputusan yang hanya bisa diambil oleh pemimpin kelas, yaitu Horikita. Jawab Ainokoji. Aku hanya ingin mendengar masukan dari anggota lain. Itulah yang sedang aku lakukan sekarang, kata Horikita yang sedikit bermain dengan kata-kata liciknya yang keluar dari pemikirannya. Mendengar itu, Ainokoji mau tak mau menjelaskan. Perwakilan kelas akan bertarung dengan format 1 versus 1. Dengan kata lain, lebih baik memilih siswa yang memiliki kemampuan bertarung individu yang kuat dibandingkan mereka yang lebih kuat dalam pertempuran kelompok. Tentu saja, kita harus mengecualikan siswa seperti Sudo dan Onodera yang memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Mengesampingkan itu, Hirata dan Kushida, mereka sangat bagus dalam bekerja dalam kelompok, dan mereka memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik. Mereka adalah pilihan terbaik. Mendengar itu, Horikita berkata, jawaban yang sangat membosankan, seperti dari buku teks. Aku berharap ada sedikit lebih banyak warna dari sudut pandangmu. Bahkan jika kamu tidak mengandalkan saranku, kamu sudah punya rencana sendiri bukan? Tanya Ainokoji. Ya, memang ada sedikit pilihan untuk diandalkan. Pandanganku hampir sama denganmu. Hirata-kun dan Kushida-san jelas adalah kandidat utama, tapi ini bukan pilihan terbaik. Kalau begitu, siapa formasi terbaik menurutmu? Tanya Ainokoji. Jika Ainokoji-kun dan Koenji-kun bersedia, aku akan menunjuk kalian. Mengatakan itu, Horikita menatap Ainokoji dengan mata yang tegas. 3 perwakilan yang dipikirkannya adalah Horikita, Ainokoji, Koenji. Begitu ya. Kemudian Ainokoji berkata, jika dia serius dan mengandalkan naluri alaminya, dia pasti bisa meraih kemenangan. Tentu saja, jawab Horikita yang setuju dengan pendapat Ainokoji. Ainokoji berpikir Koenji mungkin bisa mengalahkan semua lawan dari awal hingga akhir. Namun Ainokoji menilai jika dipaksakan memilihnya, risikonya sangat tinggi. Koenji kemungkinan akan menolak. Dengan pemikiran itu, Ainokoji berkata pada Horikita, aku tahu ini adalah harapan yang tulus, karena kita telah setuju untuk tidak mengganggunya hingga lulus. Kecuali dia yang mengajukan diri, tidak masuk akal untuk mengundangnya. Mendengar itu, Horikita berkata, jika Koenji-kun tidak bisa, selama kamu mau, aku merasa lega untuk menyerahkan ini kepadamu. Apakah menurutmu aku akan menerimanya? Kata Ainokoji. Aku rasa tidak. Kau tidak akan menerimanya dengan mudah. Jawab Horikita. Aku tidak berpikir begitu. Sebenarnya, jika Horikita berharap demikian, aku bisa menerimanya, kata Ainokoji. Itu benar. Sudah kuduga, kamu tidak akan mengatakan iya dengan mudah. Mengatakan itu, Horikita berhenti ketika menyadari kata-kata Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berkata, aku bilang jika Horikita sangat mengharapkannya, aku bisa menerimanya. Setelah diberitahu lagi, kecepatan pemrosesan otak Horikita masih belum bisa mengimbanginya. Dan bibirnya mati rasa, tapi setelah itu Horikita berkata dengan semangat, benarkah? Kamu tidak bercanda kan?
Aku tidak bercanda soal hal-hal yang tidak lucu seperti ini. Kebohongan yang dipercaya hanya akan membawa lebih banyak masalah. Jawab Ainokoji. Memang benar. Kalau begitu, kalau Ainokoji-kun mau menjadi perwakilan, itu akan menjadi bantuan besar. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk seluruh teman kelas. Benar-benar bisa ya? Mengatakan itu, Horikita mengkonfirmasi dengan mata yang berbinar. Ya, tapi ada beberapa syarat. Jawab Ainokoji. Syarat apa itu? Apakah sulit? Tanya Horikita. Sulit untuk dikatakan, itu tergantung pada harga dirimu, Horikita. Harga diriku? Jelaskan lebih lanjut. Tanya Horikita. Kemudian Ainokoji berkata, hampir bisa dipastikan bahwa pemimpin setiap kelas akan bertarung sebagai jenderal mereka sendiri dalam ujian ini. Tentu saja, jenderal memiliki lebih banyak poin kehidupan, yang berarti ada ruang untuk kesalahan. Tidak masuk akal untuk mengorbankan keuntungan ini dengan menjadi wakil biasa. Mengatakan itu, Horikita memahami logika Ainokoji. Jadi Ainokoji melanjutkan lagi. Saat ini pemimpin kelas kita adalah Horikita. Namun, salah satu syaratku adalah aku menjadi jenderal, sementara Horikita menjadi garda tengah. Hah? Kamu yang menjadi jenderal? Kata Horikita dengan ekspresi terkejut dan sedikit heran. Seperti yang aku katakan tadi, hampir bisa dipastikan bahwa Ichinose, Ruen, dan Sakayanagi akan menjadi pemimpin kelas mereka. Mereka ingin memiliki lebih banyak poin nyawa untuk bertarung. Mendengar ini, Horikita kembali mengangguk setuju. Kemudian Ainokoji berkata lagi, artinya jika aku menjadi pemimpin, akan ada beberapa siswa di kelas kita dan kelas lain akan berpikir bahwa kamu tidak layak menjadi pemimpin. Jadi di sini intinya, biasanya setiap kelas akan mengirimkan siswa terkuat mereka menjadi jenderal. Dan biasanya siswa terkuat itu adalah ketua kelas. Namun jika Ainokoji yang menjadi jenderal, akan banyak siswa yang memandang Horikita tidak layak menjadi pemimpin karena bukan siswa terkuat di kelasnya. Lanjut, kemudian Horikita berkata, kamu menggunakan kata-kata yang lembut. Tapi seperti yang kamu katakan dalam ujian khusus ini, pemimpin haruslah siswa terkuat di kelas mereka. Ya, jadi apakah kamu menerima ini atau tidak adalah langkah awal aku setuju. Mengatakan itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, tentu saja, aku menghormati keinginan Horikita. Jika dia ingin menjadi pemimpin, itu berarti dia mulai memiliki kesadaran kuat sebagai pemimpin. Dan aku akan senang untuknya. Kemudian setelah itu Horikita menjawab, apa yang terjadi jika aku tidak menyerahkan posisi pemimpin? Tanya Horikita. Maka aku akan menolak menjadi perwakilan. Jawab Ainokoji. Harga diri ya? Sejujurnya aku tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin selama kita bisa menang. Tapi bukan berarti aku tidak peduli sama sekali, kata Horikita. Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, harga diri sendiri tidak memiliki nilai. Tapi pemimpin yang memiliki harga diri adalah nilai yang berharga. Kemudian setelah Horikita berpikir sejenak, dia berkata, bisa jelaskan mengapa kamu tidak mau menjadi perwakilan jika tidak menjadi jenderal? Apakah semata-mata karena kamu lebih kuat dariku? Tidak, alasannya lebih sederhana. Aku tidak ingin bertarung. Jawab Ainokoji. Kamu mau jadi perwakilan tapi tidak mau bertarung? Itulah maksudku. Mengatakan itu, Ainokoji menjawab tanpa ragu. Dan Horikita yang mendengar itu mengerutkan kening dan dia mencoba memahami maksud Ainokoji dalam kesediaan Ainokoji menjadi perwakilan. Untukku, apa keuntungannya? Jika aku menjadi garda tengah, aku harus berjuang lebih keras untuk memastikan kamu tidak perlu bertarung, kata Horikita dengan kebingungannya. Kemudian Ainokoji berkata, benar, itu memang menambah kesulitan. Kesempatan untuk membuat kesalahan berkurang, menjadi hambatan yang besar. Sebagai garda tengah, untuk menang, kamu harus lebih cepat mengurangi poin nyawa lawan. Mengatakan itu, Ainokoji yakin Horikita pasti punya pertanyaan setelah mendengar perkataannya. Menjadi jenderal tapi tidak ingin bertarung. Lalu Horikita berkata, ngomong-ngomong, dari pernyataan tadi,
Syarat sepertinya lebih dari satu. Mengatakan itu Horikita yang belum mencapai kesimpulan ingin memastikan lebih lanjut. Ainokoji mendengar itu tidak bermaksud untuk memaksanya. Jadi dia berkata, posisi pemimpin tetap akan dipegang olehmu. Tapi kalau kamu ingin aku menjadi jenderal, aku menginginkan imbalan. Poin pribadi? Tanya Horikita. Aku tidak mengejar itu. Aku ingin sesuatu yang sama seperti Koenji. Aku tidak akan memberikan kontribusi apapun untuk kelas di masa depan. Aku tidak akan membantu dalam hal apapun. Aku harap kamu setuju. Ini topik yang sama sekali tidak terduga. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran Horikita hingga merespon seperti itu. Dia tampak terkejut. Kemudian Horikita berkata, permintaan yang sangat tidak masuk akal. Kamu juga ingin bebas seperti Koenji-kun? Mengatakan itu daripada marah, Horikita lebih tampak terkejut. Kemudian berkata lagi, Ainokoji-kun datang kepadaku untuk mendiskusikan berbagai hal baru-baru ini, dan dia secara bertahap untuk berkontribusi di kelas. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu tidak akan membantuku di masa depan? Aku tahu ini sulit diterima, tapi aku punya alasan sendiri untuk mengajukan proposal ini, jawab Ainokoji. Bisa jelaskan apa alasan yang kamu maksud? Tanya Horikita. Pada dasarnya, aku tidak memiliki keinginan kuat untuk naik ke kelas A. Apakah kelas ini lulus sebagai kelas C atau D, bagiku sama saja. Orang seperti itu tidak perlu berjuang mati-matian untuk membantu naik ke kelas A. Bisa mengerti? Ya, benar juga. Dan aku juga tidak seperti Koenji yang terobsesi dengan poin pribadi. Poin yang diberikan berdasarkan poin kelas sudah cukup untukku. Bahkan jika dikurangi setengah pun tidak masalah. Ainokoji menjelaskan kepada Horikita bahwa meskipun tidak membantu dan menyebabkan kelas gagal, dia bisa menerima keadaan tersebut. Tapi Horikita berkata lagi, kenapa kamu terkadang membantu sampai sekarang? Akan lebih baik jika kelas bisa stabil. Horikita dan teman-teman juga sudah berkembang. Bahkan jika aku berhenti sekarang, kalian bisa menghadapinya, jawab Ainokoji. Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa mempercayai pernyataanmu, tapi aku mengerti maksudmu. Jadi setelah membantu dalam ujian khusus akhir tahun ini, kamu ingin menikmati kehidupan sekolah dengan santai? Tepat sekali. Tapi jika hanya menjadi jenderal, syarat ini tidak bisa diterima. Dengan kata lain, jika kamu yang berada di garda tengah, memenangkan pertarungan sebelum sampai ke pemimpinnya, permintaan imbalanku akan dibatalkan sepenuhnya. Aku janji, kata Ainokoji. Permintaan itu hanya dibuat setelah kamu tampil sebagai jenderal dan membawa kemenangan ke kelas, kan? Kata Horikita yang mencoba mengkonfirmasi sekali lagi. Ya, tapi jika kamu membuat Ichinose yang kemungkinan besar akan menjadi jenderal, tersisa 1 poin nyawa, dan aku yang menyelesaikan pertandingan, kamu tetap harus mematuhi kesepakatan. Jawab Ainokoji yang berpikir Horikita pasti memikirkan istilah meraup keuntungan dari situasi. Ainokoji berpikir Horikita akan menolak proposalnya. Karena itu Ainokoji memberikan tambahan keuntungan pada Horikita. Sebaliknya, jika aku gagal sebagai jenderal dan tidak memenangkan ujian selama aku masih menjadi teman sekelasmu dalam ujian berikutnya, tidak, aku akan membantumu selama setengah tahun ke depan. Sebagai syarat kegagalan, Ainokoji berjanji untuk terus membantu selama setengah tahun ke depan. Ainokoji yakin ini adalah proposal yang bagus bagi Horikita. Mendengar itu, Horikita berkata, jika kalah, bisa mendapatkan bantuanmu selama beberapa waktu, sama seperti Koenji ya. Ya, jadi ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Meski begitu, Horikita, apakah kamu bisa menerimanya? Tanya Ainokoji. Tidak usah setengah tahun, sampai lulus saja bagaimana? Tanya Horikita. Tidak bisa. Nah, bahkan jika aku menolak proposalmu, tidak ada jaminan bahwa kamu akan membantu sepenuh hati, kan? Tentu saja, aku tidak peduli apakah aku lulus dari kelas A atau tidak. Jawab Ainokoji dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Horikita berkata, tidak mengecewakan. Memang khas Ainokoji-kun memberikan proposal yang sulit.
Mengatakan itu, Horikita mengisyaratkan bahwa dia butuh waktu untuk berpikir. Kemudian dia menyilangkan tangannya dan menutup matanya. Horikita seperti merasa tidak punya waktu untuk berpikir lama dan harus segera mengambil keputusan. Melihat itu, bagi Ainokoji, menunggu sampai malam juga tidak masalah. Tapi agar tidak mengganggu pemikirannya, Ainokoji menunggu dengan tenang. Jika Horikita sebagai garda tengah mengalahkan jenderal lawan, hubungan dengan Horikita tidak akan berubah. Jika Horikita kalah dan Ainokoji memenangkan ujian akhir tahun, Horikita akan mendapatkan poin kelas. Tapi setelah itu, Ainokoji tidak akan membantu lagi. Jika Horikita dan Ainokoji sama-sama kalah, selama tidak ada masalah yang tak terduga, Ainokoji akan membantu selama setengah tahun. Memikirkan itu sekarang, Horikita memiliki 3 pilihan di depan matanya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana jika aku bekerja sama dengan garda tengah dan sengaja kalah untuk mendapatkan bantuanmu selama setengah tahun, bagaimana?" "Tidak masalah, apapun kondisinya, jika aku kalah, aku akan mematuhi kesepakatan," jawab Ainokoji. "Begitu ya?" Setelah berpikir beberapa detik, Horikita melepaskan tangan yang disilangkan dan memutuskan. Mengatakan itu, Horikita sudah memiliki jawaban untuk tujuannya di masa depan, dan dia berkata, "Sejujurnya, aku sudah siap menjadi jenderal. Tidak ada kandidat lain sebagai pemimpin. Aku harus berjuang." "Itu benar," jawab Ainokoji. "Tapi jika kamu bisa menjadi pemimpin, hal lain hanyalah detail kecil. Kemenangan kelas lebih penting daripada diriku sendiri. Aku memilih strategi dengan peluang menang tertinggi," kata Horikita. "Artinya kamu setuju untuk menyerahkan posisi jenderal?" tanya Ainokoji. "Ya, aku akan berjuang sekuat tenaga, merasa tenang tanpa kehilangan ketegangan. Dalam pertempuran yang pasti akan instan ini, aku akan berpikir cara memenangkan tanpa menjadi jenderal," jawab Horikita. Mendengar itu, Ainokoji memahami pemikiran Horikita. Sekalipun Horikita kalah, dia akan menjadi asuransi di belakang. Dengan itu, Horikita mendapatkan rasa aman ini. Tapi jika Horikita menggunakan asuransi ini, dia tidak akan mendapatkan bantuannya di masa depan. Kemudian setelah itu, Horikita berkata, "Jadi, aku resmi menerima proposalmu, Ainokoji-kun. Dalam ujian khusus kali ini, posisi jenderal akan kuserahkan padamu." Tepat setelah Horikita selesai berbicara seperti itu, Horikita berkata lagi, "Aku bisa mengandalkanmu sebagai kekuatanku, kan?" "Tentu, aku tidak berniat menjadi beban." Kesepakatan tercapai, jawab Ainokoji sambil mengulurkan tangan, kemudian dia berjabat tangan dengan Horikita. Kemudian setelah melepas jabat tangannya, Ainokoji berkata, "Oh ya, karena sudah setuju, ada beberapa hal yang harus diatur. Mengenai aku menjadi jenderal, aku tidak tahu bagaimana reaksi teman di kelas. Ini pertarungan kunci. Sangat normal jika ada teman sekelas yang menentang aku menjadi jenderal. Tahun lalu juga ada situasi yang serupa." Mendengar itu, Horikita berkata, "Penantangnya mungkin tidak banyak, tapi tidak bisa dibilang tidak ada. Jadi tolong pastikan satu teman sekelas setuju," kata Ainokoji. "Semua? Termasuk Koenji?" tanya Horikita. Mendengar kata-kata Horikita, Ainokoji merasa nada bicara Horikita mengandung makna. Apakah perlu sampai sejauh itu? Tapi karena tidak mau panjang lebar, Ainokoji menjawab, "Ya, termasuk Koenji," jawab Ainokoji. Namun Horikita berkata lagi, "Bagaimana jika Koenji menantang? Bagaimanapun dia orang yang tidak bisa diprediksi. Jika tidak ada keuntungan, dia mungkin tidak akan menentang. Tapi memang tidak bisa dijamin. Jika Koenji menentang, segera beritahu aku. Aku akan langsung bertindak," jawab Ainokoji. "Kamu? Tidak masalah. Baiklah, aku akan segera bertindak," kata Horikita. "Terima kasih, tapi tolong hati-hati." "Hati-hati? Maksudmu bahwa tidak akan membantu kelas di masa depan harus dirahasiakan. Tidak masalah kan?" tanya Horikita. Ainokoji meminta itu karena dia berpikir jika teman di kelasnya tahu dia menjadi perwakilan agar bisa lepas dari masa depan, teman sekelasnya mungkin tidak akan senang. Jadi karena itu Ainokoji memberikan isi syarat itu. Namun Ainokoji tidak ingin Horikita mengetahui maksud sebenarnya, jadi dia menjawabnya dengan maksud lainnya. "Tentu saja tidak masalah. Ya, aku maksud dengan hati-hati adalah jangan biarkan kelas Ichinose tahu kalau aku jadi pemimpin.
untuk sedikit meningkatkan peluang menang. Mengejutkan dan membuat lawan goyah itu penting, jadi tolong pastikan informasi tidak bocor. Mendengar itu, Horikita berkata, meskipun tidak perlu diperingatkan khusus, seharusnya tidak ada siswa yang akan memberitahu kelas lain. Semoga begitu. Meskipun tidak sengaja membocorkan, ada resiko membawa pembicaraan sambil mengobrol. Peringatan ini juga mengingatkan mereka tetap waspada, kata Enokoji. Benar juga. Mengatakan itu, Horikita menerima saran itu dengan tulus, dan dia berkata lagi, kalau begitu aku akan mencoba mendapatkan persetujuan semua orang. Jika ada yang menentang, aku akan memberitahu kamu. Waktu tidak banyak, aku akan mencoba menyelesaikan ini sebelum malam. Kemudian dia menunggu laporan dari Horikita. Sampai di sini dulu untuk part 1 di video ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like dan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.